Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ibu harap pagi ini Ananda semua dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Diminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai. Semoga dengan membaca doa tadi agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Baiklah, Ibu sekarang akan presensi terlebih dahulu. Angga Aldi, Brian Domani, Zifri Nicole, Megan Domani, Syifa Haju. Alhamdulillah kita semua hadir pada pagi hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi sumber hukum Islam. Baiklah, sebelum kita masuk pembagian dari sumber hukum Islam, kita membahas tentang pengertian sumber hukum Islam. Di sini ada yang tahu apa itu sumber hukum Islam? Oke, Jeffrey. Dasar. Oke, baiklah, Ibu jelaskan ya. Pengertian dari sumber hukum Islam ini merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam ini bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Baiklah, di sini kita akan membahas satu-satu sumber hukum Islam. Yang pertama itu kita membahas tentang Al-Quran. Oke, pada bagian Al-Quran ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Baiklah, kita membahas tentang pengertian dari Al-Quran. Di sini ada yang tahu apa itu Al-Quran? Iya, Syifa? Bacaan. Oke, baiklah, Ibu jelaskan ya. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'an, Qur'anan, yang berarti suatu yang dibaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir atau berangsur-angsur, ditulis dengan mushaf, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya merupakan ibadah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Nah, udah tahu kan apa itu pengertian dari Al-Quran? Yang kedua yaitu kedudukan Al-Quran. Itu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang mana artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, yang ketiga yaitu fungsi Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa dari fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum yang pertama. Yang kedua itu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui akal. Yang ketiga yaitu sebagai petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang masih bersifat umum dan menghendaki penjabaran dan perincian. Nah, di sini bisa dijelaskan oleh hadis Nabi atau sunnah Nabi. Nah, yang keempat itu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu seperti Injil, Zabur, dan Taurat, dan sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, masuk pada sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hadis. Ada yang tahu apa itu hadis? Tidak tahu ya. Oke, baiklah, Ibu jelaskan ya. Hadis berasal dari bahasa Arab yaitu hadasa, yang berarti menceritakan atau berbicara. Hadis secara istilah merupakan kumpulan riwayat atau laporan tentang perbuatan, ucapan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada umat Islam. Baiklah, sudah tahu ya pengertian dari hadis tadi. Selanjutnya masuk pada kedudukan hadis, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, yang mana artinya itu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarang bagimu, tinggalkanlah. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi,
sesuatu yang diperintahkan Rasul kepada kita, maka kita mengerjakannya. Jika dilarang oleh Rasul, maka kita harus meninggalkannya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi hadis dalam sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu menyempurnakan umat dalam memaknai ajaran agama. Yang kedua itu memberikan konteks pada ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang ketiga itu memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu merinci ayat Al-Quran yang masih belum mujmal atau global. Yang terakhir yaitu menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga yaitu sumber dari hukum Islam, yaitu ijtihad. Pengertian dari ijtihad itu sendiri secara bahasa, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada, yajtahidu, dan ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Dan secara istilah yaitu ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Nah, yang di sini yang menetapkan hukum yaitu mujtahid, para ulama yang menetapkan hukum. Nah, masuk kepada kedudukan ijtihad. Sebagian orang menyangka bahwa dengan adanya Al-Quran dan Sunnah itu sudah cukup, tidak perlu dengan adanya ijtihad, karena itu dapat memberikan perbedaan pendapat antara yang lain dengan yang lainnya. Rasulullah mengajarkan ijtihad, yaitu betapa pentingnya ijtihad dalam kehidupan umat Islam, menjadikan Rasulullah SAW harus mengajari dan menyiapkan para sahabatnya untuk menjadi seorang mujtahid. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengajarkan cara berijtihad kepada Umar ibnu Al-Khattab. Ketika itu, Umar datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang suatu perihal hukumnya puasanya setelah ia mencium istrinya. Rasulullah SAW bertanya, apa pendapatmu jika kamu berkumur dengan air sedang kamu dalam keadaan berpuasa? Maka aku berkata, tidak mengapa hal yang demikian. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka untuk apa ada pertanyaan? Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan Umar. Beliau mencoba untuk mengajarkan kepada Umar salah satu cara berijtihad, yaitu menganalogikan hukum berkumur ketika berpuasa dan dengan hukum mencium istri ketika dalam keadaan berpuasa. Nah, yang terakhir yaitu fungsi ijtihad dalam sumber hukum Islam. Ijtihad yaitu merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi dari sebuah persoalan yang ketetapan hukumannya belum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal inilah yang membuat ijtihad mempunyai kedudukan yang juga legalitas yang sah dalam Islam. Meskipun begitu, tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan ijtihad. Beberapa syaratnya yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua itu mempunyai pemahaman yang baik tentang bahasa Arab, fikih, ilmu tafsir, dan juga tarikh. Yang ketiga itu mengetahui cara untuk merumuskan hukum dan juga melakukan qiyas. Yang terakhir yaitu memiliki akhlakul karimah yang baik. Nah, itulah dari sumber hukum Islam. Tadi ada 3 ya. Yang pertama Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga dan ada ijtihad. Anda udah tahu ya apa itu pengertian Al-Quran, kedudukan dari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, pengertian dari hadis, kedudukan hadis, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam, dan ijtihad, pengertian ijtihad, fungsi dari ijtihad, dan kedudukan ijtihad. Terima kasih kepada Ananda Ibu semua yang telah mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Baiklah, dari pembelajaran yang tadi ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Megan? Oke, baiklah, terima kasih kepada Megan yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sumber hukum Islam. Dan diharapkan kepada Ananda semua agar mencatat materi apa yang Ibu jelaskan tadi. Karena minggu besok kita akan melakukan kuis tentang seputaran materi pada hari ini yang telah Ibu jelaskan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, Ibu mengucapkan maaf jika ada perkataan atau perbuatan Ibu yang salah kepada Ananda.
Semoga dengan pembelajaran kita hari ini kita dapat mendapatkan ilmu. Sekian, terima kasih Ibu ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.